warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh amal ibadah, bulan yang penuh membawa berkah untuk kita semua, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, dan nanti pada akhirnya setelah Ramadan kita benar-benar menjadi manusia yang fitri, bersih dari segala dosa dan muka. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, seiman, seakidah, sejamaah, seperjuangan yang dirahmati Allah. Siam atau sering kita kenal puasa bukan hanya mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih penting lagi bahwasanya siam menuntut kita, mendidik kita agar kita sekalian berakhlakul karim. Apabila kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pentingnya akhlakul karimah ini bagi kita sekalian. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innama bi'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Apabila kita pahami hadis ini, betapa besarnya nilai akhlak itu bagi hidup dan kehidupan kita. Rasul diutus oleh Allah bukan untuk supaya manusia melaksanakan sholat. Rasul disuruh oleh Allah bukan untuk melaksanakan puasa. Rasul disuruh oleh Allah bukan untuk melaksanakan ibadah haji dan lain-lain sebagainya. Tetapi misi Rasul yang utama adalah agar manusia itu menjadi manusia yang berakhlak, yang sering kita kenal dengan akhlakul karim. Ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya akhlak ini bagi hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, akhlak itu menentukan apakah dia sebagai manusia atau bukan manusia. Artinya akhlakul karimah akan menunjukkan seseorang itu sebagai manusia. Apabila dia tidak memiliki akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, maka dia tidak juga bisa disebut sebagai manusia. Bisa juga manusia yang tubuhnya manusia, tapi bisa dia jadi binatang. Tubuhnya manusia, bisa dia jadi malaikat. Tubuhnya manusia, bisa dia jadi tumbuhan. Tubuhnya manusia bisa jadi apa saja selain manusia, apabila orang tersebut tidak berakhlakul karim. Kita lihat saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, manusia, setan, iblis, mereka memiliki akhlak utama, yaitu sombong. Bagaimana sombongnya iblis itu? Dia menyombongkan dirinya karena dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, untuk memberi penghormatan kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Dia mengatakan bahwasanya saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Artinya saudaraku sekalian yang berbahagia, apabila ada seseorang, apapun modelnya, bagaimanapun bajunya, apapun jabatannya, bagaimanapun latar belakangnya, kalau seseorang itu tidak berakhlakul karimah, tetapi berakhlak sombong seperti akhlaknya iblis tadi, maka dia menjadi manusia, bertubuh manusia, tapi akhlaknya akhlak iblis. Maka orang yang seperti ini menjadi manusia yang rendah karena dia tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Begitu juga saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada manusia itu berjiwa seperti malaikat, tidak berakhlak seperti akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya suci, dia merasa dirinya bersih, seperti sesuci sebersih malaikat.
Apakah manusia seperti ini manusia yang mulia? Tidak, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Karena manusia seperti ini bukan manusia berakhlakul karimah. Kapan manusia berakhlakul karimah? Manusia berakhlakul karimah apabila manusia mengadakan hubungan, komunikasi, interaksi dengan berbagai bentuk macam manusia. Manusia yang memiliki akhlak seperti malaikat, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang punya salah, orang-orang yang punya dosa. Dia merendahkan orang lain karena dirinya merasa suci, karena merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya seperti malaikat. Maka yang seperti ini, saudara-saudaraku sekalian, bukan menjadikan diri manusia yang mulia, tetapi sebaliknya, manusia seperti ini akan berubah menjadi manusia yang tidak sempurna. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, akhlak menunjukkan identitas manusia. Akhlak manusia itu bagaimana? Akhlak manusia itu akhlak yang bisa berbuat baik, tapi juga bisa berbuat salah. Dia bisa dapat pahala, bisa juga dia dapat dosa. Namun Allah SWT memberi jalan yang paling benar, yang paling mulia untuk kita. Bagaimana ketika dosa, ketika salah, Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Jadi, akhlakul karimah menunjukkan identitas manusia, menunjukkan manusia berbeda dengan yang lain. Manusia juga akan bisa berubah menjadi binatang, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. Manusia yang berubah binatang adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya pikiran, mereka punya hati, tapi tidak digunakan. Mereka punya mata, tapi tidak dimanfaatkan mata itu sebaik-baiknya. Mereka punya telinga, tidak digunakan sebaik-baiknya untuk berakhlakul karimah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih rendah, lebih sesat dari binatang. Kenapa manusia bisa berubah dari binatang? Bentuknya manusia, wajahnya manusia, tangannya manusia, tubuhnya manusia, tapi dia berubah jadi binatang. Tidak lain dan tidak bukan karena akhlaknya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, akhlak merupakan identitas manusia. Yang berakhlak manusia berarti manusia, walau seandainya dia bertubuh manusia tetapi akhlaknya bukan manusia, maka itu tidak lagi disebut dengan manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang berakhlakul karimah. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, ini yang paling penting. Semua ibadah yang kita lakukan, apakah itu mengucapkan kalimat syahadat, apakah itu sholat, apakah zakat, puasa, haji, semua ini nanti ibadah-ibadah ini tidak akan tidak ada nilainya tanpa ada akhlaknya. Seseorang bukan ditentukan puasanya, seseorang bukan ditentukan sholatnya, tapi semuanya ditentukan akhlaknya. Kita lihat saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana Allah SWT mendidik kita dengan sholat. Allah mengatakan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu hendaknya bisa mencegah perbuatan yang faksa dan munkar. Perbuatan faksa dan munkar itu artinya apa? Perbuatan yang merupakan akhlak yang dolalah, akhlak yang sesat. Artinya sholat itu saudara-saudaraku sekalian sebagai ibadah yang kita laksanakan yang buahnya harus berakhlakul karimah. Maka sangatlah miris kita orang yang sholatnya tekun, ibadahnya mantap, sholatnya tepat waktu, sholat sunnah dipenuhkan, tetapi akhlaknya dipertanyakan. Seberapa hebat orang sholat, tapi kalau tidak bisa mencegah faksa dan munkar, maka sholat itu tidak ada nilainya. Berarti saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sholat itu hanya sebagai sarana, hanya sebagai alat agar kita mampu menjadi orang yang berakhlakul karimah. Ibadahnya ibadah sholat, buahnya harus akhlakul karimah. Siam, puasa. Puasa yang kita laksanakan sebulan penuh atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya,
pada dasarnya puasa-puasa itu buahnya harus berakhlakul karim. Buahnya harus berakhlakul karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Allah tidak berkeinginan menerima puasa seseorang apabila dia masih suka berbuat yang tidak baik, apabila masih berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kotor. Artinya apa? Puasa pun saudara-saudaraku sekalian membimbing kita agar kita berakhlakul karimah. Apabila ada seseorang puasa, ternyata mulutnya masih suka menggunjing orang, puasa mulutnya masih kasar pada orang lain, puasa masih suka membentak-bentak orang lain, maka seberapa banyak puasa yang dilakukan, maka itu menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai. Malam yada'u lazur wal amala bili wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada atau amahu wasarba. Barang siapa yang tidak bisa mencegah qaulazur, perkataan-perkataan yang tiada guna, wal amala bihi, dan amalan-amalan yang tidak berguna, wal jahla, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti orang bodoh, ucapan, perkataan, perbuatan yang seperti orang bodoh, maka kata Allah, falaisa lillahi hajatun ayyada atau amahu wasarbahu. Allah tidak berkeinginan untuk menerima laparnya dan hausnya. Allah tidak butuh haus kita, Allah tidak butuh lapar kita, tetapi Allah menginginkan dengan adanya haus, dengan adanya lapar, mendidik kita menjadi manusia yang berakhlakul karim. Ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, zakat, infak, sedekah, itu semua adalah sarana untuk menjadikan agar kita berakhlakul karim. Akhlakul karim, kita memberikan kepada orang lain. Ayat-ayat Allah menjelaskan bagaimana cara memberikan orang lain. Bersedekah kepada orang lain, kata Allah, jangan kamu campurkan sedekahmu itu yang baik dengan yang khaba'is, yang baik dengan yang jelek. Nah, membedakan antara yang baik dengan yang jelek itu merupakan akhlakul karimah. Janganlah kamu sedekah setelah sedekah dilakukan umpatan. Artinya apa? Ketika seseorang sedekah kemudian dia mengumpat itu adalah akhlak yang tidak baik. Tapi sedekah dengan ikhlas, sedekah dengan hati yang nyaman, sedekah dengan hati yang ridho, itu adalah akhlakul karim. Maka sedekah yang kita lakukan pada dasarnya diharapkan membuahkan, menghasilkan dengan akhlak yang baik. Apabila seseorang sedekah ternyata menghasilkan akhlak yang tidak baik, maka jangan berharap, saudara-saudaraku sekalian, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi renungan bagi kita sekalian.